Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita masih dari penjelasan seputar hadis qudsi, hadis yang cukup panjang. Beliau menjelaskan kalimat-kalimat hadis, ya. Dan kita sudah masuk pada hadis yang berkaitan dengan berbuat kesalahan di malam maupun siang. Tapi sekarang kita masuk penjelasan. Kita baca, karena kemarin terputus di pertengahan, kita baca lagi sedikit. Wa kadzalika yafutu awana taubah idza tala'atis syamsu min maghribiha. Dan demikian pula berkaitan dengan taubat yang tidak diterima, terlewatkan waktunya taubat apabila telah terbit matahari dari sebelah barat. Fa inna nabiyya alaihi salatu wassalam akhbara anna syamsal ana taduru biidznillah al-ardi, mengabarkan bahwasanya matahari itu sekarang ini berputar, beredar dengan izin Allah atas bumi. Wa idza ghabat sajadat tahta arsir rahman azza wa jalla. Apabila dia itu ghabat, hilang, terbenam, maka dia sujud di bawah arsnya ar-Rahman. Wastadanatillah fa in udina laha istamarrat fi sayriha. Maka matahari itu minta izin kepada Allah untuk dia itu beredar, berputar. Maka jika Allah mengizinkan padanya, dia pun akan terus berjalan pada jalannya. Wa illa, kalau tidak, qilarji'i min haitsu ji'ti, atau ya min haitsu ji'ti fatarji' biidznillah wa amrihi. Kalau tidak, dikatakan padanya, kembalilah dari manapun engkau datang, maka dia pun kembali dengan izin Allah dan perintahnya Allah. Fatatlu ala nas minal maghrib fa hinaidin yu'min jami'un nas. Maka ketika dia terbit dari barat, di saat manusia itu berada di zaman itu, mereka semua manusia akan beriman. Karena itulah sifat manusia. Kalau beriman kepada yang gaib, itu susahnya bukan main. Begitu dikasih tampak benar-benar apa yang terjadi, dia akan beriman. Itu sifat manusia. Oh betul, benar-benar terjadi, aku beriman, di wis dapat. Tapi kalau sebelum terjadi, itu gaib namanya. Gaib itu ada yang nanti bisa kita lihat di akhirat, ada gaib yang waktunya itu nanti, itu namanya gaib juga. Nah, hadis Nabi tentang matahari terbit dari sebelah barat itu nanti akan datang, itu gaib dari kita sekarang, kita tidak melihatnya, tapi kita beriman kepadanya. Karena itu ucapan Nabi Muhammad SAW tidak ada ucapan yang dusta, tidak ada main-main di situ. Tapi bagi sebagian besar orang itu belum tentu beriman, karena perkara yang belum dilihat. Begitu tampak pada matanya, dia akan beriman, pasti itu.
Tetapi keimanan itu tidak akan diterima ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Paham ya? Kemudian wa kullu nas yatubuna wa yarji'una ila Allah. Saat itu seluruh manusia itu akan bertobat dan kembali kepada Allah. Walakin dzalik la yanfa'uhum. Akan tapi itu tidak akan memanfaati mereka. Karena tobatnya tidak diterima karena Nabi SAW mengatakan apabila sudah muncul matahari dari sebelah barat terbitnya, ketika orang itu bertobat tidak akan terima tobatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu, tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali datang kepada mereka para malaikat, yakni indal maut, ketika menjelang kematian. Au ya'ti rabbuka, atau datang Rabb kamu, yakni yaumal qiyamah lil hisab, yaitu pada hari kiamat untuk perhitungan. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau akan datang sebagian ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yakni tulu asyams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Itu diantara tanda-tanda disebutkan dalam hadis 3. Pertama, munculnya Dajjal ya, yang kedua terbitnya matahari sebelah barat, tulu syams. Ketiga, munculnya binatang melata di pagi hari waktu duha, bisa berbicara, bercerita tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi 3 waktu ini ketika orang bertobat muncul atau dia melihatnya tidak akan diterima. Berarti manusia semuanya kafir? Enggak. Bagi yang mau bertobat itu saja. Ketika tobat tidak diterima. Misalnya datangnya Dajjal. Saat itu manusia ada yang beriman, ada yang tidak. Paham ya? Dia mau bertobat dari kekafirannya, misal, tidak akan terima. Dia berjalanlah waktu, Dajjal itu dibunuh oleh Isa alaihissalam di Palestina, di Babulut. Setelah itu muncul kejadian, munculnya matahari dari sebelah barat. Tapi dunia belum kiamat, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Di saat itu manusia juga ada yang hidup. Dalam perjalanan itu ada yang kafir, ada yang mukmin pula. Kemudian mau bertobat orang yang seperti ini karena pernah mendengar bahwa ada matahari terbit dari sebelah barat. Aku beriman, berarti imannya tidak akan diterima karena dia telah melihat kejadian itu. Paham ya? Kemudian kejadian itu berlalu, masih lagi ada kejadian berikutnya, yaitu munculnya binatang melata di pagi waktu duha, bisa berbicara. Orang pun melihatnya dan akan beriman, itu pun tidak akan terima. Terus berlangsung sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sampai orang tidak ada yang bisa beriman lagi, tidak ada yang mengucapkan Allah Allah di muka bumi. Itulah israrun nas atau sirarun nas, manusia yang paling jelek itu pada mereka lah ditimpahnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Karena manusia tidak ada lagi yang beriman pada Allah. Jadi kalau masih ada yang beriman, belum terjadi hari kiamat. Tetapi kapan terjadi hari kiamat kita pun tidak tahu. Paham ya? Itu cerita ringkas. Kemudian yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ini ayatnya Al-An'am 158. Pada hari akan datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan Rabbmu, tidak akan memanfaati keimanannya seorang pada jiwanya. Lam takun amanat, yang sebelumnya dia tidak beriman, min qabl, au kasabat min fi imaniha khaira, atau dia ingin berusaha untuk memperbaiki imannya pada kebaikan. Ini semua tidak akan diterima. Jadi sekaranglah kita itu
membangun keimanan sebelum datangnya tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Sekarang ini tanda-tanda kecil banyak sekali. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Belum datang tanda-tanda besar. Kalau sudah datang tiba-tiba pada kita, nah kita ini kira-kira bagaimana kondisi iman kita? Hal yang tidak sepele, ya, hal yang besar. Karena ini berita yang besar dari Al-Quran. Hadihi khamsatu syurutin litaubah la tuqbal illa biha. Inilah 5 syarat untuk taubat, tidak akan diterima taubat itu kecuali dengan 5 syarat ini. Itu sudah kita sebutkan kemarin dari rincian-rinciannya. Bisa didengar lagi pada rekaman yang berlalu. Taib. Fa'alaika ya akhi, maka wajib atasmu wahai saudaraku, antubadira bitaubah ilallahi wa ruju'i ilaih madamat atau madumta fi zamanil imhal, untuk kamu bersegera taubat kepada Allah dan kembali kepada Allah selama kamu itu masih di waktu yang lenggang, imhal, waktu yang masih punya waktu, ya. Qabla yafutaka, qabla yafutaka dalik, sebelum terlewatkan darimu perkara tersebut, waktu tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka idza tubta ilallah taubatan nasuhatan fa innallaha yatubu alaika. Dan ketahuilah, sungguhnya engkau apabila bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang jujur, taubatan yang ikhlas, fa innallaha yatubu alaik, maka Allah akan menerima taubatmu. Wa rubbama yarfa'uka ila manzalatin a'la min manzilatika. Terkadang pula dengan taubatmu itu Allah akan mengangkat derajatmu pada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukanmu sebelumnya. Karena sebab apa? Kembali kepada Allah. Kedudukannya bisa lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bertobat, kemudian dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dulu seorang kafir kemudian menjadi orang mukmin yang taat, itu derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Atau seorang yang suka berbuat dosa dari kalangan mukminin dengan dosa-dosa besar, kemudian dia bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian menjadi orang-orang yang paling bertakwa, paling menjauhi dosa-dosa besar, derajatnya tinggi. Itu, ya. Ini nasihat yang bagus. Kemudian undur ila Adam, ya, abika haitsu nahahu Allah anil akli minas syajarah. Perhatikanlah Adam alaihissalam, bapakmu, yang mana Allah telah melarangnya dari memakan buah yang ada pada pohon tersebut. Bukan makan pohon, ya, jadi ada buah khuldi, syajaratul khuldi. Kemudian fa'asa rabbahu, kemudian Adam pun bermaksiat, tidak tunduk kepada Rabbnya. Biwaswasati syaitan, dengan waswas syaitan, bisikan syaitan, lahu, kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, maka Adam pun tidak patuh kepada Rabbnya, bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa, kemudian dia menjadi sesat. Di sini bermaksiat kepada Rabbnya itu karena sebab bisikan syaitan tadi, untuk dia melanggar daripada larangan Allah. Faghawa, dia menjadi orang yang sesat karena mengikuti apa? Bisikan syaitan. Yang seperti ini saja itu sudah
merupakan perkara yang besar di sisi Allah untuk Adam alaihissalam sampai diturunkan dari surga. Perkara hanya melanggar larangan yang seperti itu. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Adam. Fataba, kemudian menerima taubat Adam alaihissalam dan memberikan petunjuk padanya. Derajatnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Allah memilih dia sebagai nabi. Memilih dia sebagai apa? Sebagai nabi. Nabi Adam alaihissalam. Berarti gimana Ustaz? Pada saat di sana dia nabi enggak? Bukan. Nabi itu diturunkan di dunia. Jadi kalau orang bertengkar masalah ini jelas, syariat itu jelas. Penamaan kalimat nubuwah atau nabi itu pada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya menjadi apa? Tinggi. Menjadi seorang nabi dan sekaligus sebagai orang rasul. Itu pendapat yang sahih. Jadi Adam AS itu termasuk rasul juga. Yang disebutkan 25 rasul yang ada. Itu pendapat yang rajih. Kemudian dalam surah Thaha bisa dilihat 121 dan 122. Lama taba nalal ijtiba, tatkala dia pun tobat, dia mencapai derajat al-ijtiba, orang-orang pilihan. Wastabahu Allahu wasara fi manzilatin a'la min qabli ay ya'siya rabbahu. Dan Allah memilih dia Adam alaihissalam dan menjadilah pada kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya dia bermaksiat pada Rabb-nya. Jadi sebelum bermaksiat pada Rabb-nya itu, dengan setelah dia bermaksiat, dia tobat dari maksiat itu, justru tempatnya lebih tinggi lagi derajatnya Adam alaihissalam. Li'annal ma'siyata ahdatsat lahu khijlan wa haba'an minallah. Karena kemaksiatan itu terjadi atau telah terjadi bagi Adam alaihissalam, itu sebagai perkara yang membingungkan atau memalukan, ya, haba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inabatan wa ruju'an ilaih, kemudian dia pun kembali, inabah, berpulang dan kembali kepada Allah. Fasarat haluhu, ya, sarat haluhu a'la halan min qablu. Maka jadilah keadaan Adam alaihissalam lebih tinggi dari keadaan min qablu, dari sebelumnya. Dibaca min qablu karena tidak disandarkan kepada lafadz yang ada, disandarkan secara maknawi, maka dibaca dengan min qablu. Ya, artinya dari sebelumnya, nya tidak ada di situ domirnya, maka disandarkan secara maknawi, maka pembacaannya menjadi min qablu, bukan min qabli. Kalau ada domir misalnya min qablihi, betul. Ya, baik. Itu cara membaca dari kata ini. Makanya itu dalam nahwu, ya, bisa dilihat dalam kitab Qatrun Nada pembahasan ini. Wa'lam anna Allaha asyaddu farhan bi taubati abdihi al-mu'min min rajulin kana ala rahilatihi wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fi ardin falah. Dan ketahui pula Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba mukmin dari seorang yang dia itu di atas kendaraannya, dan di atas kendaraan itu ada makanan dan minuman di bumi yang, di hamparan bumi yang luas, di tengah-tengah padang yang luas. Ma fiha ahadun, di padang yang luas itu tidak ada seorang pun. Fa adha'a an-naqah wa talabaha falam yajidha. Kemudian dalam kondisi seperti itu hilanglah nakohnya, kendaraan ontanya tadi yang muat
memuat barang-barang makanan dan minuman. Hilang. Kemudian pula di situ dikatakan dia mencarinya, tapi dia tidak mendapati hewan tunggangan yang memuat makanan dan minuman tadi di tengah padang yang luas, tidak ada satu orang pun. Kemudian fanama tahta syajaratin yang tadirul mauta. Kemudian dia pun tidur di bawah sebuah pohon sambil menunggu kematian. Pasrah. Karena makanan dan minum tidak ada. Tidak ada seorang pun di situ, tinggal tidur tunggu kematian. Baik. Kemudian dikatakan dalam hadis, wa idza bi khitami naqatihi muta'allaqun bisyajarati. Maka tiba-tiba tali kekang dari hewan ontanya itu tergantung di pohon, terikat di pohon. Qad ja'allahu biha, Allah telah mendatangkan dengannya. Fa akhadha bi khitamiha wa qala min sidatil farhi. Kemudian dia mengambil kekang tali daripada onta tersebut dan dia mengatakan dengan sangat gembiranya, Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan ini tidak mengeluhkan seorang dari seorang Islam. Itu salah satu mawani itu karena sangatnya gembira sehingga yang diucapkan itu tidak sesuai dengan di hatinya. Dan ini termasuk mawani dalam mengkufurkan seorang. Salah satu dalil. Jadi tidak sembarangan antum itu mengkafirkan orang. Asal gini kafir, belum tentu. Ada mawani yang memang di situ disebutkan oleh para ulama. Penghalang-penghalang orang itu langsung dikatakan seorang yang kafir. Nah, ini salah satunya. Baik, kemudian dikatakan wa akhta'a min sidatil farhi. Maka orang itu tersalah dari sebab kegembiraannya. Arada ayyakula, dia ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abdu, karena dia ingin mengatakan yang sebenarnya itu, ya Allah, engkau ada Rabbku dan aku hambamu. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan, tapi sangat gembiranya ucapannya Pak terbalik. Walakin akhta'a min sidatil farah, akan tapi dia tersalah dengan sebab sangatnya gembira. Li anal insana idza stadda farhuhu la yadri ma yaqul. Karena seorang itu apabila sangat gembiranya, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Kama annahu idza stadda ghadabahu atau ghadabuhu, juga sebagaimana orang itu kalau dia sangat marah, la yadri ma yaqul, dia tidak akan tahu apa yang dikatakan. Fallahu bi taubati abdihil mu'min asyad farhan min farhi hadza bi naqatihi. Maka Allah dengan taubat seorang hamba, dari Allah lebih senang atau sangat senang, gembira daripada gembiranya orang yang kehilangan apa? Kendaraan tadi dan mendapatinya. Gembiranya sudah seperti itu, Allah lebih gembira lagi dengan orang yang bertaubat. Dan tentunya gembiranya Allah, sifat Allah, farha, itu tidak sama dengan sifat gembiranya makhluk, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Dari sini juga kita menetapkan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qauluhu jalla dzikruhu, dan firman Allah yang mulia penyebutannya, ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan sampai memanfaatiku, maka kalian pun akan kemudian kalian pun akan mengambil manfaat untukku.
dan tidak pula kalian mencapai atau bisa memberikan mudarat padaku, maka kemudian kalian pun memberikan mudarat padaku. Yakni anahu, itu maksudnya Allah tabaraka wa taala itu ghaniyun 'anil ibad, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan hamba-hambanya. Wala yantafi'u bi ta'atihim, tidak akan mengambil manfaat dari ketaatan mereka. Itu kaya Allah. Wala tadurruhu ma'siyatuhum, dan tidak akan beri mudarat kemaksiatan mereka. Jadi jangan merasa masya Allah aku ini. Allah itu tidak mendapatkan manfaat dengan ketaatanmu dan tidak mendapatkan mudaratan dengan sebab kemaksiatanmu. Kamulah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya, dan kalian itu yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fuqara. Fa innahu azza wa jalla qala fi kitabihi, maka sesungguhnya Allah yang maha perkasa, yang maha mulia berfirman dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku dalam ibadah. Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka makhluk ini dari sebuah rezeki, dan aku pun tidak menginginkan untuk mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang terus-menerus memberikan rezeki pada makhluknya, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kita itu diberi rezeki terus, Mas. Orang kafir aja diberi rezeki terus di dunia ini. Bahkan rezekinya itu, baik itu haram, namanya rezeki juga, Ahlussunnah wal Jamaah itu bersepakat bahwa rezeki itu halal maupun haram itu rezeki namanya. Ya, di ayat-ayat banyak menyebutkan itu. Mereka punya harta yang banyak, hidupnya setiap hari seperti yang kita lihat atau yang kita tidak lihat. Bagi yang tidak lihat tidak tahu, yang lihat kepinginnya itu saja, dunia tok, berkelana sana sini, ya, menghabiskan harta. Itulah kehidupannya. Karena memang yang dituju itu dunia. Itu. Ya. Yang kita lihat demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan apa? Rezeki. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidup, masih bernafas, masih menjadi orang-orang yang waras dalam berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki hati yang beriman kepada Allah, gampang berbuat ketaatan pada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita syukuri. Itu yang kita syukuri. Ya. Kadang kita menaiki mobil yang bagus misalnya, ya suka, kita senang. Tapi kita ingat, itu di dunia. Alhamdulillah kita merasakan, walaupun sejenak atau sesaat. Tapi itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu fana, rusak. Ya. Betul itu. Karena ada orang baru beli mobil, BMW misalnya, naik, alhamdulillah, senang kan? Bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat kendaraannya. Nah, baru merasakan itu naik, sudah senangnya bukan main. Tapi ingat, itu kehidupan dunia. Nah, ya. Kadang kita
merasakan sesuatu itu, kita pikirkan pada akhirat. Syukur kita pada Allah, tapi kita melihat ke akhirat, itu yang penting. Jadi semua itu akan bermanfaat ketika kita mengingat akhirat. Itu semua yang ada di dunia ini akan menjadi manfaat bagi kita, baik bagi kita kalau kita menjadikan itu sebagai hal untuk kita mengingat kepada akhirat. Wallahu azza wa jalla la yantafi bi ahadin wa la yatadarrar bi ahadin. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari seorang. Allah itu tidak mendapatkan mudarat karena sebab seorang pun. Li'annahu ghaniyun 'anil khalqi jalla wa ala, karena Allah itu zat yang maha kaya, tidak membutuhkan. Kaya artinya tidak membutuhkan dari makhluknya. Wa innama apa ini? Khalaqa, ya. Wa innama khalaqa khalqa li hikmati atau li hikmatin aradaha tabaraka wa ta'ala khalqahum li ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini dengan hikmah, untuk hikmah. Ada tujuannya, ada hikmahnya, tidak sia-sia. Allah menciptakan mereka dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ini penting ini. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama dari kita ini diciptakan, jin dan manusia. Disebutkan jin dan manusia. Jangan dibandingkan dengan binatang, nanti kamu marah. Binatang tidak disebutkan untuk beribadah pada Allah. Jadi jangan jadi seperti binatang atau kal an'am, sebagai binatang ternak, atau balhum adol, bahkan dia lebih sesat, lebih jelek lagi dari binatang ternak. Nah, itu tidak pantas begitu. Ya, kalau kamu sama seperti itu, ya bagaimana? Dibilang rendah itu. Sehingga di sini tujuannya. Baik. Tsumma innahu wa'ada at-ta'iin bis-tsawab. Kemudian Allah menjanjikan orang-orang yang taat dengan pahala. Wa tawa'at al-asiyin, dan Allah memberikan ancaman, wa tawa'at, orang-orang yang bermaksiat bil iqab, dengan hukuman, dengan siksa. Hikmatun minhu, sebagai bentuk hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu khalqal jannata wan nara, karena Allah ya khalaqa, ya, wa annahu khalaqal jannata wan nara, dan Allah itu menciptakan surga dan neraka. Wa qala li kulli minkuma alayya mal'uha fannaru la budda an tamla. Maka bagi setiap dari minkuma, kalian berdua, surga dan neraka. Nah, Allah SWT hitab kepada surga dan neraka. Itu atasku mal'uha, akan penuh. Maka neraka pun mesti pula penuh, yaitu apa? Penuh dengan penghuninya. Wal jannatu la budda atamla'ah, surga pun juga penuh. Kama qala azza wa jalla, Allah berfirman, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Oleh sebab itu Allah telah menciptakan mereka dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Sungguh Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dari jinnah, para jin dan manusia seluruhnya. Jinnah, bukan jannah, jinnah. Jinnah itu jamak daripada al-jin. Kalau jin laki-laki namanya jinni, jin perempuan namanya jinniyatun. Ya, jinniyatun. Jinni, jin laki-laki, jinniyatun, jin perempuan. Jin dan jun. Nah.
Jin dan Jun. Ingat Pak? Wis, ndelok kabeh. Taib. Idan kalau begitu, fallahu ta'ala la tanfa'ahu ta'atul ta'in. Kalau begitu, maka Allah itu yang Maha Tinggi itu tidak mengambil manfaatinya dengan ketaatannya orang-orang yang taat. Walan tadurruhu maksiatul asyi, dan tidak memudarati Allah maksiatnya orang yang bermaksiat. Walam yablugh ahadu dararihi mahmakan, maka tidak akan sampai seorang pun kemudaratannya apapun keadaannya. Masya Allah. Gimana, sudah waktunya belum ini? Belum ya? Hah? 3 menit lagi. Kita satu paragraf, cepat ya. Walihada qala fima ba'dahil jumlah. Oleh sebab ini Nabi SAW mengatakan pada apa yang setelahnya dari kalimat ini. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Seandainya awalnya kalian dan akhirnya kalian, manusianya kalian, jinnya kalian, mereka itu ya berada di satu keadaan yang manusia itu paling taat kepadanya. Semuanya itu kondisinya seperti manusia yang paling taat, paling bertakwa. Maka itu tidak akan menambah demikian ya kerajaanku sedikit pun. Lau anna awal khalqi wa akhirahum wa insahum wa jinnahum kanu muttaqin ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada lak bi mulki Allahi syai'an li anna mulkuhu la li ta'in wa la lil asiyin. Itu artinya seperti mana yang tadi kita terjemahkan dalam hadisnya, sama mirip ya, kurang lebih itu kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang semakin taat ya. Umur bertambah itu semakin baik kok. Umur bertambah kok semakin jelek itu wah nemen ya, nemen. Semakin baik insyaallah. Barakallahu fikum, subhanallah, sudah la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.